Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi daran amin ya rabbal alamin. Sudah di start. Harusnya jangan tadi. Mulai pelajaran baru di start. Allah karim. Adi. Pengalaman idenya. Wa nadhara wa dan nadhara memandang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhara dan memandang. Ibnu Umar yaitu putra Umar. Yauman pada suatu hari ilal ka'bati ila ke al-ka'bati Ka'bah. Faqala fadan, famaka qala berkata siapa Ibnu Umar, ma a'dhamaki wa ma a'dhama hurmatik wal mu'min a'dhamu hurmatan indallahi minki. Jadi suatu hari Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar ini memandang dan melihat bangunan Ka'bah dengan kemegahannya. Malah dalam satu riwayat yang lain Umar atau bapaknya itu mengatakan, seandainya Rasulullah tidak menciummu hai Hajar Aswad, aku tidak akan pernah mau mencium. Karena Umar melihat Rasulullah mencontohkan, Rasulullah mengajarkan, maka apa yang dilakukan Rasulullah Umar pun melakukannya. Bukan kemudian karena batunya itu, ya, walaupun memang batu Hajar Aswad memang secara benda punya kelebihan di antara benda-benda yang lain atau batu-batu yang lain, karena diambil oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi satu titik star dalam tawaf itu. Untuk memulai ibadah tawaf saat melakukan ibadah umroh, dan batu itu pun langsung diambil dari surga. Dulu bahkan Hajar Aswad warnanya tidak hitam pekam seperti yang sekarang kita lihat, bercahaya luar biasa, karena setiap orang yang tawaf menciumi, memegangnya, kemudian dosa-dosa orang yang mencium, yang memegang sehingga melekat pada bebatuan itu, ya, amat sangat bercahaya. Wallahu a'lam. Nah, ini dari satu riwayat Ibnu Umar melihat dan memandang Ka'bah. Ma'a'udhamataki. Apa yang dikatakan Ibnu Umar ini? Alangkah a'udhamaki, agungmu, wa ma'a'udhama hurmatika, dan alangkah muliamu, kata Ibnu Umar. Sungguh amat agung engkau hai Ka'bah, wa ma'a'udhama hurmatika, dan sungguh amat a'udhama agung hurmatika, kemuliaanmu. Ini kata Ibnu Umar.
Wal mu'min, adapun orang yang beriman, a'dhamu, itu lebih agung, hurmatan, kehormatannya atau kemuliaannya, indallah, di sisi Allah, minki, darimu. Ki itu kembali kepada Ka'bah. Kenapa kok bukan mingkah? Karena al-Ka'batu, di situ ada dhamir ta marbutoh, atau al-Ka'bati itu merupakan identitas sebagai mu'annas. Ya, bukan hanya mu'annas itu di identitas sebagai seorang wanita saja, muslimun, muslimatun, tapi benda-benda yang menggunakan kata atau kalimat yang ada tak marbutoh seperti ini sebagai identitas, menandakan benda itu adalah mu'annas. Sedangkan orang yang beriman, a'dham, lebih agung, hurmatan, kemuliaan, indallah, di sisi Allah, minki, dari engkau, minki, darimu. Wa, dan min, dari fadlillah, anugerah atau karunia Allah, ala ibadihi, ala atas ibadihi, hamba-hambanya, ala atas ibadihi, hamba-hambanya, annahu, sesungguhnya dia Allah ini, annahu, sesungguhnya dia Allah, yuhibbu, suka, yuhibbu, cinta, yuhibbu, dia mencintai, yuhibbu, dia menyukai, satro, menutup, satro, menutup, al-uyubi, cacat, al-uyubi, aib, al-uyubi, keburukan. Nah, ini kadang-kadang sebagai manusia justru kita sombong, ya, dengan kebaikan kita, dengan keadaan kita, merasa lebih baik daripada yang lain, padahal belum tentu dirinya lebih baik daripada orang yang diperbincangkannya atau diumbar aib keburukannya. Ini hobi yang banyak sekali digemari, digandrungi oleh kaum Hawa, membicarakan, mengumbar aib keburukan saudaranya, merasa bahwa dirinya tidak punya keburukan atau aib, cacat. Padahal kalau Allah tidak menutupi aib kita, kita pun mungkin lebih rendah daripada orang yang kita bicarakan. Maka ketika saat ini kuncinya, Dok, ketika kita ingin membicarakan aib keburukan orang lain supaya itu tidak terjadi, maka segera ingat akan aib kita. Paham? Segera, wah, aku mungkin lebih buruk daripada dia. Kalau aib ini diperlihatkan oleh Allah, disingkap oleh Allah, hanya saja Allah masih cinta kepada kita, sayang kepada kita. Ini Allah tutup aib itu. Mungkin hina kita, lebih hina orang yang selama ini kita hina. Kalau aib itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu sayang, bentuk rahmat Allah kepada kita sebagai hambanya adalah apa? Allah menutup aurat, aib-aib keburukan kita.
Semua pasti punya aib, pasti punya sesuatu yang keburukan yang pernah dilakukan. Pernah nggak dok? Ada yang nggak pernah melakukan keburukan. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah saat itu kita melakukan hal yang mungkin kita tahu bahwa itu adalah dosa, tapi kita lakukan, itulah aib. Ketika saat dilihat oleh orang lain kita malu. Contoh kecil saja, misalnya siapa, Azka sudah tahu HP tidak boleh dipegang, nggak boleh membawa HP, kemudian dia diam-diam ternyata megang HP. Itu sudah merupakan aib dalam satu pesantren kan, kesalahan, keburukan, dan sudah menyalahi aturan. Itu aib, keburukan. Ketika disingkap, ditunjukkan oleh Allah, sudah malu luar biasa. Belum lagi ketika aib itu, walaupun memang ada salah seorang santri yang sudah diizinkan untuk membawa HP, hari Ahad silahkan dibuka, namun ternyata dia diam-diam dalam ruangan yang hanya ada dirinya, kemudian membukalah satu situs yang tadinya bukanya adalah ceramah konten masalah PPTA ini, tapi begitu lewat ada tayangan yang menurut dia sendiri tahu bahwa itu adalah dosa ngelihatnya, tapi dia asyik menikmatinya. Begitu ada temannya masuk, pintu langsung ditutup jeder, takut kalau saat dia melihat teman yang lihat, dia asyik, dia pandangin terus. Nah ini pun aib. Ketika Allah singkap itu, ya gimana cara Allah menyingkap? Mudah. Nah, begitu saja asyiknya, ternyata temennya tahu. Tadi ya ngelihat gambar itu ya. Oh temennya ngomong kesana kemari. Ngakunya ustadz gitu kan, ternyata nonton porno gitu kan, parno gitu kan. Nah itu kan satu aib, dan itu iblis, misi visi iblis, bagaimana supaya kita disenangkan, ya, diasyikkan dengan maksiat. Bisa aja pinter juga, iblis juga bisa nemplek di HP itu. Tadinya kita mau nyari makalah apa-apa, tiba-tiba iya kan, sedatang itu. Ternyata lupa dengan apa yang dicari tadi. Asik nonton itu sampai paketnya habis. Ya Allah. Nih hati-hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamma, dan menamakan nafsahu, dirinya. Diri siapa ini? Allah. Annahu yuhibbu satral uyub. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai menutup aib atau keburukan hambanya. Wasamma, dan menamakan nafsahu, diri Allah, as-sattar. As-sattar, yaitu zat yang menutupi aib atau menutup keburukan. Yang putri semua sudah, Dok? Ada yang belum? Kanan kiri. Nurul, Eva, mana Eva? Eva siapa? Yang siapa? Yang jaga kantin siapa? Hah? Evi. Ismi. Panggil Dok yang masih di asrama. Terlambat berdiri pokoknya. Yang terlambat sampainya pesantren berdiri. Wa fil hadis, wa dan fi, di dalam al hadis, sebuah hadis, yastaru abdun abdan fid dunya illa satarahullah ta'ala yaumal qiyamah. Yastaru, menutupi, siapa? Abdun, seorang hamba,
Ada kalimat yang hilang sepertinya ini. Ada ya? Iya, ya harus adalah karena kalimatnya kayaknya nggak tepat kalau tiba yastaru abdun abdan gitu. Ada lahnya ya? Ini hilang ini. Kasihlah Nduk. Kasihlah yang nggak ada tulisannya lah, kasihlah. Dikira nanti kurung buka. Ya. Ada yang hilang juga lahnya. Kurung buka begitu. Ini nggak ada ini. La yastaru, la tidak yastaru menutup abdun seorang hamba abdan kepada hamba yang lain. Menutup apa maksudnya? Keburukan. Fid dunya, di dunia, illa kecuali sataro menutup. Illa kecuali sataro menutup. Hu kepadanya Allahu Allah Ta'ala maha tinggi Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi barang siapa ya, tidaklah seorang hamba yang dia di dunia selalu menutup keburukan atau aib saudaranya, maka Allah akan tutup nanti aib keburukannya di akhirat, nggak disingkap oleh Allah. Padahal kejahatannya, kemaksiatannya luar biasa banyaknya, tapi karena saat di dunia dia terus berusaha berupaya untuk menjaga kehormatan sahabatnya. Nah, depan lagi nggak apa-apa. Ini ada yang baru-baru Mas Ali, Ustaz Ali. Belum punya kitab. Ada yang sudah punya. Nanti dibeliin aja. Ada yang sudah punya, ada yang belum. Oh, ada yang gede ya. Masih nerima lagi. Yang perempuan sudah penuh. Oh. Yang laki Ada berapa santri? ada 30 perempuan. Putra? Putra 13 ya. Oh, dikit ya. 13 masih. Berarti bisa poligami itu. 13 sama 30. Satu dapat 2. Dimana banyakkan akhwat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah akhlak yang ilmu ini akan sepanjang masa sampai akhir hayat kita, akan menjadi bekal kita, kehidupan kita. Ingin bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, ternyata ya inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah. Sehingga nggak akan orang bertengkar itu kalau kita menjalankan akhlak ini. Nggak akan orang memusuhi kita kalau kita nggak mengumbar aib keburukan orang. Ini gara-gara permasalahan sepele ada kan, sampai temen itu dijotosin itu dulu ada, karena aibnya dibuka. Pernah mungkin di beberapa kasus di pesantren, temennya ini ngerokok, ya kan? Dia janji awas, ketahuan tuh, was. Kalau api tahu, nah teman ini ternyata komitmen. Barang siapa marra minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi wa man lam yastati fa bilisani wa man lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini apal semua lah ya, di hati Arba'in Nawawi itu. Jadi sering Nabi sampaikan itu kan, barang siapa melihat kemungkaran maka kalau bisa cegahlah dengan mungkin sebagai orang yang punya kekuasaan ya, dengan kekuasaannya, dengan tangan maksudnya mampu bangunin orang yang enggak sholat, yaitu dengan biadi, ya kan, angkat gendong waktu sholat, waktu ngaji ternyata enggak ngaji. Itu kalau dalam bentuk di organisasi pesantren begitu biadi, kita kiaskan seperti itu. Tapi ini bermakna luas biadi untuk di pemerintahan, berarti orang yang punya kekuasaan. Tempat maksiat tutup itu dengan kekuasaannya, bisa ditutup saat itu juga, tapi belum tentu fabidisa nih dengan ucapan atau dengan nasihat ustadz ulama, belum tentu bisa, tapi dengan kekuasaan saat itu ditutup. Contoh
ya yang kita saksikan. Ada maksiat, diskotik yang terus beroperasi. Begitu Pak Anies Gubernur DKI tutup itu, ya hanya dengan tudingan jarinya saja tutup saat itu juga. Salah satu bentuk biyadih, kuasa. Nah itu pun begitu. Ini Abi ini ngerokok orangnya. Tadi sudah dibilang, was jangan sampai Abi tahu. Akhirnya apa benar itu kepalanya benjut. Sini. Kenapa? Di tabok sama ini katanya. Nah ini kalau untuk kebaikan bersama ada sesuatu yang tutupi, ada yang sesuatu yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kemudian kita dipukul rata hadis ini. Pokoknya bangsa kita menutup aib keburukan orang lain, kemudian kita tutup semua. Ada yang melanggar, kita nggak disampaikan ke AB. Itu salah dalam menerapkan hadis itu. Ya, ada yang harus memang aib masalah apa? Pribadi atau masalah sesuatu harus tata tertib. Misalnya, kadang tadi benar nggak kira-kira yang melaporkan bahwa si ini melakukan kesalahan Nabi, misalnya ngambil sesuatu yang bukan haknya, ditutupin apa disingkap? Ndek. Ada kita tahu teman itu, kita tahu walaupun yang lain nggak tahu. Ya, Alan kehilangan misalnya peci. Taki tahu yang ngambil Febri. Dalam peci itu ada uangnya 1.000 rupiah. Ya. Alan nyari kemana-mana. Nah Taki taunya apa? Wah kemarin disampaikan Nabi itu hadis tentang barang siapa menutupi aib keburukan saudaranya, maka Allah tutup aibnya kelak di akhirat. Akhirnya ditanya enggak. Sang mengamalkan hadis. Padahal dia tahu. Benar nggak itu dia? Taki. Benar nggak Anda? Hah? Salah apa benar konteks dalam mengimplementasikan hadis itu? Salah. Karena apa? Karena untuk kemaslahatan yang dimana seorang yang amat sangat kehilangan ya sesuatu yang dimilikinya, lalu ada orang yang tahu, maka wajib hukumnya malah memberitahu, bukan malah menutupi. Paham? Atau yang kedua dalam kasus persidangan, nggak boleh persidangan ini ya saya sebenarnya melihat Pak Hakim, tapi saya berusaha berupaya untuk menutupi aib keburukannya. Saya nggak bisa untuk menceritakan semuanya. Saya ingin nanti kalau di akhirat Allah pun menutup aib keburukan saya. Oh, blondos namanya itu. Namanya sontoloyo. Ya, artinya ada sesuatu yang memang disingkap, disampaikan, ada yang ditutupi. Seperti contoh kita punya adik, punya kakak melakukan tadi kan, misalnya ya tetangga kita, apa yang kira-kira itu adalah suatu aib yang enggak pantas dibicarakan. Ya, apa yang sering terjadi di masyarakat saja, tangga ini dia pernah melakukan kesalahan dan kesalahan itu memang tidak terungkap sampai masyarakat, tapi kita tahu ya, karena kasus-kasus itu banyak kan biasanya yang saat ini terjadi itu. Lagi apa tren malahan sekarang umur lulus SMP itu berapa? 17 ya SMP. Anak SMP itu umur berapa? 17 tahun ya, 17 sudah kan di mana-mana dan pacaran dan seterusnya, karena
terdidik di lingkungan atau memang keadaan lingkungan yang kurang baik. Akhirnya pergaulan bebas. Kemudian nikah, kawin terpaksa namanya. Nah, kita tahu itu keburukan itu. Nah, karena itu suatu hal yang memang sudah terjadi, maka kita sebagai tetangga yang baik, ya sudah, nggak usah bicarakan. Tahu nggak? Malah kita memajang poster atau terus bicarakan. Tahu nggak tuh tangga? Baru kemarin nikah, sebulan yang lalu nikah, ini sudah 9 bulan doh hamilnya, dan seterusnya terus. Nah, itu kan aib sebenarnya. Ya. Terus subhanallah, kasus-kasus seperti itu banyak sekali terjadi. Kecuali memang belum terjadi begini, ada anak pacaran, kita tahu wajib hukumnya, ya, menyampaikan, Mas, Dek, kalian belum halal, tidak boleh boncengan berdua, tidak boleh kemana-mana sampai tempat yang sepi seperti itu. Kalau terjadi siapa dan seterusnya, itu wajib untuk memberikan nasihat, wajib untuk menyampaikan bahwa resiko madorotnya lebih bahaya, ya, dan itu terjadi banyak sekali. Nah, itu kalau sudah terjadi, maka kita sebagai tangga yang baik nggak usah war-war ke sana kemari. Biarlah dia yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia melakukan suatu fahsya, ya, suatu keburukan perbuatan yang dirinya nanti akan bertanggung jawab langsung dengan Allah. Nah, kecuali begini nih, dia nggak ngaku. Siapa namanya, Febrianti telah pacaran 2-3 kali atau berapa kali, ternyata Febrianti hamil dan Taki tahu, ya kan, proses itu tahu, pacaran dibawa kemana-mana pokoknya. Nah, Febri ternyata nggak mau tanggung jawab, merasa dirinya masih bocah, masih kecil. Karena ada itu kasus di Vitara kalau nggak salah, nikahan hari Ahad seperti ini, ya, malam Ahadnya dia kabur, padahal udah ditentukan harinya, jamnya, ya, dia lari. Nah, itu Taki wajib, ya, saya tahu, gitu kan, bahwa benar yang melakukan adalah Febri. Mana Febrinya? Di pesantren misalnya. Kita harus wajib, bukan menutup aurat, menutup aibnya, tapi untuk menyelamatkan supaya Febrianti ini benar-benar kalau ada yang tanggung jawab, malah menyembunyikan, ngumpet aja di sana, tak gitu. Udah nanti aman pokoknya. Biarlah Febrianti urusan saya, kata Taki. Akhirnya dinikah sama Taki. Boleh nggak? Nggak boleh. Azani wazaniyatu la yankihu illa zanin au musyrik. Yang tanggung jawab, yang menikahi adalah orang yang melakukan itu. Nggak boleh kemudian digantikan posisi Taki. Walaupun Febri ngasih uang misalnya berapa, 1 miliar ya, nanti nikahi Febri ya, nikahi siapa? Febrianti ya, nggak bisa. Soalnya ada kasus seperti itu, iya, seorang yang lari dari perbuatannya lalu dia minta kepada, ya, orang lain untuk menikahi yang dia sudah melakukan perbuatan itu, maka haram hukumnya. Ya, itu hati-hati Anda ya, di masyarakat banyak sekali terjadi, ya Allah, seakan-akan sudah hal yang biasa, yang perzinaan, yang pergaulan bebas, ngeri sekali. Bahkan ada satu daerah, itu sudah ditayangin ini di Facebook, di YouTube itu, di satu komunitas, di satu tempat, kalau mau hadir di tempat itu, tempat wisata itu, harus menanggalkan semua pakaiannya. Itu juga di-share di mana-mana.
di Facebook, di YouTube. Astagfirullah. Udah benar apa yang disampaikan Rasulullah. Zaman akhir diantaranya akan terjadi kiamat itu, antaranya orang sudah gak malu, malah orang yang lihat lebih malu daripada orang yang melakukan perbuatan itu. Melihat perzinaan di mana-mana, orang sudah kayak seperti binatang lah. Binatang maklum gak punya akal, gak punya pikiran. Manusia dikasih pikiran, akal, tapi ternyata gak gunakan akal pikirannya. Alhamdulillah Allah pilih kalian semuanya, ya, ditentukan oleh Allah, ditakdirkan, dipilihkan tempat yang terbaik. Pergaulan ya Allah ngeri di luar itu, ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Abi bisa menyampaikan kasus seperti itu? Karena benar Abi pernah dulu di Cilacap di pesantren Al Munawwar ya. Abi masih ingat dulu Abi ngajar di sana, ada kasus seperti itu, Ustaz Ali. Jadi ada seorang tetangga pesantren, gitu kan. Kita nggak sebut namanya. Hamil perempuannya, gitu kan. Suaminya pacarnya nggak mau tanggung jawab. Akhirnya pihak tetangga itu ke pesantren, mintalah kepada salah satu santri. Kan lucu kan, salah santri. Akhirnya santri ini kemudian musyawarah, minta perundingan sama kita semua. Gimana ini Kang Farid katanya. Itu karena sama-sama ngajar gitu ya. Nanya ini Kang semua. Nanti ya, apa-apa di luar sana, di lapangan ya. Sini maju lagi, ayo. Demikian pengajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, depan lagi. Kalau nggak muat sini samping Abi. Sudah kita nasihat, berikan apa? Tapi katanya ini kan demi menutup aurat, aib dia, Ustadz Kang. Ya nggak bisa, dia sudah hamil tuh. Tapi bapaknya kan baik gitu kan. Itu murid saya, anaknya itu gitu, murid privat ngaji gitu. Gimana ini? Ya Allah ya Rabbana. Itu kan ngeri itu. Kalau nggak tahu hukum, asal hanya ingin melakukan suatu menolong, tapi dalam hal jalan yang salah. Benar itu terjadi. Ya Allah, sampai sekarang masih teringat itu peristiwa itu. Sudah semua kita menolak, nggak ada yang setuju. Nah, kalau Taki mau Taki. Allahu Akbar. Seperti itu. Na'udzubillah ya Allah. Tapi gak lama ya, karena memang terus didesak, ketahuan juga, kayak dia cerai. Nah, setelah anak itu lahir gitulah. Nah, itu lahir dicerai. Astagfirullahaladzim. Iblis pintar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Jadi ada sesuatu yang kapan kita saatnya menutupi, ada kapan saat kita harus menyingkap ya, dalam hal masalah pengamalan hadis ini. Apalagi masalah menutup aib, keburukan yang paling pokok penting itu menutup keburukan siapa? Suami istri ya. Jangan sampai suami istri itu karena gara-gara masalah sepele bisa menjadi berantakan rumah tangga, gara-gara dia sering curhat, menyampaikan sesuatu keburukan rumah tangganya kepada orang lain yang mau berumah tangga. Ini apapun lah ya, sekecil apapun, apalagi sebesar apapun gitu ya. Jangan sampai ya keburukan aib itu kita ceritakan kepada yang lain. As-sabi yang nomor 7, fayajibu maka yajibu wajib alaika atas kamu.
Antahtariza 'anil hiqdi wal hasadi. Nomor 7 Nduk. Sudah halamannya. Kitabnya halaman 97, 98. Mana kitabnya, Nduk? Yang baru? Belum. Ya, belum, sementara mau fotokopi aja. Kalau belum beli kitabnya. Antahtarja, engkau waspada, hati-hati. An yaitu tahtarja, engkau waspada. An dari al-hiqdi. Apa artinya hiqdi? Judulnya kemarin temanya. Dan dendam, wal hasadi, dan dengki. Dan dengki. Goyata juhdiga, kita waspada, hati-hati. Goyata juhdiga, goyah biasanya itu pungkasan gitu kan, ending. Goyata juhdiga dengan sekuat usahamu atau tenagamu, dengan sekuat semampu ya, usahamu, juhdiga, kekuatanmu. Maka wajib kita semuanya untuk mewaspadai, berusaha berupaya untuk menghindari dari penyakit dendam dan iri ini. Jangan sampai, karena dendam, iri ini yang menyebabkan semua itu bisa terjadi. Bicarakan keburukan orang lain, ya, pertengkaran, percekcokan karena dendam, karena iri. Faida waqa'at, dek Syifa, coba itu mirwah, biar nggak panas anak-anak, dipasanginnya dek. Ini siapa? Musa. Nah, ke bawah. Fa maka idza apabila waqa'at, telah terjadi, atau waqa'at telah terjerumus, telah menimpa, biasa telah terjadi, menimpa atau terjerumus. Fihima, waqa'ata ya, bukan waqa'at, waqa'ata. Fihima yaitu al-hiqdi wal hasad. Fihima dengki dan hasud tadi. Fa asri, fa maka asri, bersegeralah. Asri, bersegeralah. Bitaubati, dengan taubat. Bitaubati, dengan taubat. Maka bisa ini terobati penyakit-penyakit dendam, iri, dengki. Maka caranya adalah dengan bertaubat. Caranya gimana kalau dengki yang kemarin Abi sampaikan? Lihatlah masalah urusan dunia kepada orang yang di bawah kita. Suaranya jelas nggak? Mic-nya jelas nggak, Dek? Suaranya kejelasan? Dengar nggak? Atau yang satu tuh, Pak, yang kuning mana, siapa? Itu mic-nya, Dek, ke bawah sini, Dek. Bismillah, tes. Ini nggak jelas lagi nih.
Tes 1 2. Tes 1 2. Aku jelasin ini. Dengung ya. Tes 1 2. Bismillah. Bismillah. Apa untuk mengobati sakit dengki itu? Pertama apa? 1. Lihatlah urusan dunia kepada orang yang di bawah kita. Paham, Dok? Paham? Nak jelas suaranya? Alhamdulillah saya punya mobil, walaupun mobil odong-odong misalnya, tapi tetangga saya masih kemana-mana pakai motor. Itu insya Allah salah satu cara diantara untuk menghilangkan rasa dengki, iri kepada yang lain. Karena urusan dengki itu biasanya masalah urusan dunia, itu pasti. Urusan akhirat malah dianjurkan. La hasada illa fisnataini. Ya, kalian tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal, kata Rasulullah. Pertama, ada orang yang dermawan, orang kaya dermawan. Boleh kita, ya Allah pingin seperti itu, udah kaya dermawan. Orang ahli Quran. Yang kedua, orang yang ahli Quran, pengamal Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Malam dia bangun, paginya dia melakukan aktivitas berdakwah. Kita boleh, orang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau untuk akhirat dianjurkan. Kenapa dia bisa tahajud, saya nggak bisa? Kenapa dia bisa satu hari bisa 5 juz? Kenapa dia bisa lancar begitu Qur'annya? Apa yang dilakukan? Resep apa? Boleh kita mengorek keterangan. Apa kira-kira Mbak kok bisa lancar seperti itu? Apa resepnya? Cari. Ada amalan yang bisa saya dapatkan enggak seperti itu? Boleh. Kalau untuk urusan dunia biasanya begitu. Lalu yang kedua, apa Dok? Tanamkan bahwa tidak ada satu yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu, apapun bentuknya, ya, dunia, jabatankah, pangkat ataupun harta, kecuali Allah sudah tentukan kadarnya. Paham? Cung-cung, paham? Jadi nggak ada namanya rezeki atau apa namanya harta yang Allah berikan kepada hambanya itu salah alamat, itu nggak ada. Berarti semua sudah diperhitungkan oleh Allah, sudah diberikan kepada hamba itu sesuai dengan rahmat Allah. Ini duduknya yang bagus, jangan desakan seperti itu. Luang lagi, depan aja lagi, depan lagi, biar nggak berdesakan. Fafsahu fil majalis. Ya, itu anjurannya ya. Ketika duduk seperti ini jangan sampai tumpang-tumpangan kaki satu dengan kaki temannya, dengkul temannya dengan dengkul kita. Nah, maju lagi. Nah, nanti Allah akan memberikan keluasan kepada kita, ilmu kita. Kalau gitu kan nggak nyaman banget. Ini aja. Itu 3 jam saja. Insya Allah pulang digendong temennya nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanamkan bahwa apa tadi? Urusan dunia lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Urusan akhirat melihat yang di atas kita untuk mengobati dengki. Selain bertaubat tadi, kemudian yang kedua, tidak ada satu harta kekayaan yang Allah berikan kepada seseorang kecuali Allah sudah tetapkan. Jadi nggak ada yang, oh kok dia dapat ini, enggak, ya kan? Ketiga apa? Ketiga, harus ingat bahwasanya semuanya kita akan mati. Kalau hari ini kita memikul jenazah tetangga kita, kita pun akan dipikulnya. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana untuk mengobati, menjernihkan, mengobati penyakit hati kami ini? Apa kata Rasulullah? Pertama apa?
ala bikasroti tilawatil Qur'ani, perbanyak olehmu ikra'u atau aksiru dalam hadisnya itu tilawatal Qur'ani, perbanyak olehmu membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah aksiru dzikrul mauti, perbanyak olehmu untuk mengingat mati. Kalau orang mau mati itu biasanya udah nggak ada keinginan yang aneh-aneh, apalagi sampai benci kepada saudaranya. Selesai sudah. Lalu bertaubat, ya Allah, hamba tidak ada dendam, tidak dengki. Lalu yang keempat, supaya kita tidak terjerembat jatuh kepada dendam dan dengki tadi, bahwa orang yang ada di dalam hatinya dendam maka tidak akan masuk surga. Mas, orang yang ada dendam dalam hatinya nggak akan masuk surga. Paham dok Gendo? Bertengkar dengan adiknya, ya mungkin pernah bertengkar, berselisih dengan temannya, iya. Tapi kalau itu dendam terus ada di dalam hatinya sampai mati, dia nggak mau memaafkan temannya minta maaf pun nggak dimaafkan, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ar rahim, orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Karena orang dendam itu sudah memutuskan silaturahim, karena nggak mau menerima maaf, apalagi minta maaf. Paham dok? Ada nggak begitu? Ada nggak? Banyak sekali. Ya Allah ya Rabbana. Jangankan dengan saudara, jangankan dengan teman, ada anak sama ibu, aku tidak akan pernah mau melihat kamu lagi. Ya kan? Anak durhaka dan seterusnya. Atau sebaliknya, ibu nggak kesini rumahku. Ya Allah. Nah ini dok, betapa pentingnya ilmu ini, karena ilmu kehidupan nih, ilmu akhlak itu. Ya Allah, takut hanya karena kita gengsi saja kadang-kadang, ya Allah, nggak mau minta maaf, gengsi aja, sorry, ngapain, biar dia yang minta maaf. Ini iblis itu gara-gara kenapa nggak mau sujud hormat kepada Adam, karena apa? Gengsi. Yang kedua karena dendam, yang ketiga karena dengki, iri gitu loh. Kenapa posisi itu harus untuk Adam, bukan untuk saya? Padahal anak khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih senior daripada dia. Kenapa harus berikan kepada Adam? Pelampiasannya sampai saat ini iblis dendam kepada kita. Gimana caranya untuk menghancurkan, menjerumuskan kita dalam jurang maksiat. Allahu Akbar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam 7 saja ya. Wadawi qalbaka bihadhil adwiyati an najihah. Nah, ini ada obatnya ternyata. Wadawi, dan obatilah qalbaka, hatimu, al-maridho, yang sakit itu. Al-maridho, yang sakit. Yang sakit bihadihi, dengan ini, bihadihi, dengan ini, al-adwiyati, obat, dengan obat, an-najihati, an-najihati, yang mujarab atau yang manjur, obat yang apa, cespleng, kata Asmuni. Nah, mak cespleng ini ya, dulu kan ada iklan obat-obatan begitu kan, segala macam lah ya, untuk menarik perhatian atau untuk menjual produknya. Oleskan saja kalpanak, nah itu juga ada. Minum saja introstop, ada gambarnya orang bolak-balik ke kamar mandi, ke WC, bolak-balik ternyata iklan introstop. Pengen aja tuh. Ya Allah. Awalan, yang pertama, anta'lama annal hasada yadurruka fi dinika wa dunyaka. Coba lihat, untuk mengobati ini obat yang amat sangat mustajab, mujarab ya, muallif sudah menjelaskan, menguraikan ini berarti sudah
sudah terbuktikan gitu loh. Karena mujarab itu manjur, itu orang yang sudah minum obatnya itu langsung sembuh. Nah, itu juga beliau menyampaikan seperti ini. Ini benar-benar kalau sudah dilakukan maka akan hilanglah penyakit itu. Apa? Pertama, an ta'lama, an yaitu ta'lama, kamu tahu. Hendaknya kamu tahu annal hasada, anna sesungguhnya al hasada. Apa tadi artinya? Dengki, yadurruka, yadurru akan membahayakan ka kepadamu. Yadurru akan membahayakan ka kepadamu. Fi dinika, fi pada dinika agamamu, wa dunyaka dan urusan duniamu. Akhirat juga bahaya, dunia juga bahaya. Tapi di sini dinika dulu, akhirat dulu. Kenapa? Orang yang hasud, orang yang dengki itu amal kebaikannya habis. Genduk. Orang yang dalam hatinya ada dengki, ada hasud, amalnya habis. Apa pesan Rasulullah? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar 'alal hatabi. Takutlah kamu akan hasud, iri, dengki, karena itu akan melenyapkan semua kebaikan-kebaikanmu, seperti bara api akan melahap kayu bakar, habis. Seperti itulah ketika hati sudah terkontaminasi dengan penyakit hasud. Khutbah Jumat besok siapa Ustaz? Khutbah Jumat Fahrul bisa ya jadikan tema itu tentang hasud yang realita aja di masyarakat. Ya, apalagi ini semuanya kan punya hati, apalagi masalah tentang hati itu biasanya lebih mengena untuk disampaikan. Ya, karena tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, ya, masalah hati itu semuanya. Ya, pasti setiap hari apapun aktivitas kita semua berhubungan dengan hati kita, dengan kolbi kita. Ya, boleh misalnya tentang bahaya hasud dengan tema bahaya hasud. Khutbah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrul LCMA, Doktor, Kiai Haji, banyak banget gelarnya itu. Ya, tentang bahaya hasud. Ambil aja satu ayat Al-Quran, ya, satu hadis dengan 15 menit lah selesai. Tunduk, jadi habis. Nah, apa bisa Ustaz gitu, kami sebagai para santri ini terkontaminasi, terindikasi, terinfeksi penyakit ini? Bisa. Kepada siapa saja bisa ini hasud ini. Apa hasud itu? Dalam surah Ali Imran ayat 120. Apa ayatnya semua itu ya? Ya kan? Itu apa? Ketika engkau melihat kebaikan orang lain engkau enggak suka. Tapi ketika kita melihat keburukan atau suatu yang menimpa musibah kepada orang lain malah kita senang. Gampangnya itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Paham? Susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Alhamdulillah motornya hilang, motornya tangganya hilang kok seneng banget. Kalau di pesantren, syukurin, sendalnya hilang temannya, ya Allah, dia malah sukaria. Oh, dia bincang-bincang dengan temannya. Oh, itu tuh santri baru sendalnya hilang, syukurin aja. Ya Allah ya Rabbana, subhanallah. Nah, ini berarti sudah terkontaminasi penyakit dengki. Temannya susah malah dia senang. Sarungnya hilang, seneng. Harusnya nyari ikut bagaimana supaya kesedihan itu kita pun bisa merasakan. Hilang di mana Kang? Tadi waktu Jumatan gitu kan. Kok bisa hilang, gimana ceritanya? Mungkin ya sudah, kalau begitu ayo pakai sendal saja. Kamu satu, saya satu ya. Pulang akhirnya dibagilah sendal dua itu. Kan seneng dia.
Jadi selama di perjalanan dia akan tertawa lucu gitu kan. Sandal satu pasang dibagi 2 orang. Itu apa yang terjadi? Kesenangan untuk menghibur saudaranya. Tapi ada orang yang munafik, padahal dia tahu sendal itu siapa yang ngambil gitu kan. Tapi pura-pura aku ikut berduka cita bang. Sendal kamu padahal bagus ya, baru lagi, mahal lagi. Aku duka. Dalam hatinya ternyata nari-nari seneng. Ini munafik namanya. Pura-pura sedih, tapi dalam hatinya jinglak-jinglak. Tahu jinglak-jinglak? Apa tuh jinglak-jinglak? Bahasa mana itu? Bahasa Hongkong lah ya. Seneng puas gitu. Nah, syukurin. Dalam hatinya begitu. Nah, ini bahaya ini. Munafik namanya. Apa yang diucapkan ternyata nggak sesuai dengan dalam hatinya. Kita lanjut. Harus menyadari bahwa hasud itu membahayakan dalam agamanya, akhirat maupun urusan dunia. Bahaya sekali. Habis hamalan kita. Lalu yang kedua, hasud itu akan menghadirkan kebencian Allah kepada hamba itu. Karena orang dengki itu nggak puas dengan ketentuan Allah. Ya kan, tangganya tadi Ustaz Ali, tangganya beli mobil. Dia akhirnya panas. Berarti kan dia nggak senang dengan rezeki Allah yang Allah berikan kepada dia, nggak puas dengan pembagian Allah. Dia seakan-akan demo pada Allah. Ngapain Ustaz Ali dikasih motor lagi? Kan udah punya motor. Saya belum punya satu pun. Wah, akhirnya motor Mas Ali digembesin di sekolahan. Ya kan, diambil pentilnya. Apa pentil apa pentil ya? Pentil ya, pentilnya. Dan seterusnya lah dengan cara luar biasa. Nah, itu berarti dia sama dengan nggak puas dengan ketentuan Allah, dan itu mengundang murka Allah. Apa kata Allah? Malam yardo ala qadai walam yasbir ala balai wa malam yashkur ala na'mai. Apa kata Allah? Fakhruj minad dunya watlub robban siwaya. Coba bayangin, Allah sampai mengultimatum seperti itu. Barang siapa enggak rela dengan keputusanku, aku sudah kasih rezeki ini, ternyata engkau iri, enggak sabar dengan ujianku, enggak syukur dengan nikmat yang engkau berikan kepadamu hambaku, maka keluar engkau dari dunia ini. Keluar. Kalau kita diusir dari Rapadeno, bisa kita ke Rangkapan Jaya. Diusir dari Indonesia, kita bisa ke Singapura. Tapi kalau Allah sudah menyatakan apa? Keluar engkau dari dunia. Kemana kira-kira? Muka akhirat. Mas seneng banget ketemu malaikat mungkar nakir, nggak gebukin. Ini orang iri nih. Fatlub robban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Ayo nyari Tuhan siapa? Sampai seperti itu Allah ketika saat dalam hati seseorang terinfeksi, terindikasi penyakit apa dok? Penyakit apa? Dengki. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dibersihkan oleh Allah, hati-hatinya nggak ada dengki lagi setelah mengaji ini. Karena ini obat yang diajarkan oleh ulama supaya kita selamat dunia akhirat kita. Bahaya ternyata. Fa amma dororuhu fid dunya, fa maka amma adapun dororuhu, bahayanya fid dunya, di dunia. Nah, kemudian diuraikan bahaya di dunia itu seperti apa sih? Fa innaka, fa maka innaka, sungguhnya engkau, innaka sungguhnya kamu, la tazalu, la tidak, tazalu sirna, tidak hilang, la tidak tazalu sirna atau hilang, bi dengan sababi, sebab al hasadi, apa dok? Dengki. Fi pada hammin, kesusahan.
hammin kesusahan, wa dan ghammin keresahan, ghammin keresahan, wa kamadin. Was, nama-nama ini jadi apa, kalimat-kalimat ini jadi buat nama ya. Namanya siapa? Namanya saya Muhammad Hammin. Ya kan, ya sedih terus, susah terus nanti akhirnya. Ada nama lagi memang benar itu, saya melihat langsung itu dengan salah seorang tetangga pesantren waktu di Pekalongan itu. Namanya siapa? Bapaknya nganterin itu. Namanya siapa Pak anaknya? Khosirin Ustaz. Khosirin. Subhanallah. Lu kenapa dikasih nama Khosirin Pak? Ada nggak latar belakang? Nggak tahu Ustaz. Kata tetangga-tetangga saya semuanya sih baik. Khosirin itu dalam Al-Quran juga ada Pak Ustaz. Ya Allah Rabbana. Tidak semua dalam Al-Quran itu harus kita jadikan nama. Coba khosirin itu artinya apa? Ulaika humul khosirun. Apa artinya? Rugi terus akhirnya. Mending nama Bejo. Walaupun bahasa Jawa tidak bahasa Al-Quran tapi Bejo. Bahasa Arabnya keren dikit karena bapaknya udah tahu ngaji bahasa Arab, akhirnya gimana ya supaya pakai bahasa Arab. Pakai aja nama Faizah, Faizin, ya kan, Fauzan. Itu artinya Bejo kemayangan. Ya Faizah itu orang beruntung itu. Faizah itu Bejo. Apa ndak gede? Bejo kemayangan. Setali ya. Bejo kemayangan kan orang Jawa kan? Bejo, iya, kemayangan. Allahu Akbar. Wadan kamadin kekeruhan, keruh. Apa hatinya? Apa ya? Nggak nyaman aja, jadi ada aja rungseng, tahu nggak rungseng, nggak tenang. Gundah, gulana apa gulana? Wahuznin dan susah atau sedih. La takhaf wa la tahzan. Turidu kamu menghendaki, turidu kamu menginginkan. Turidu kamu menginginkan, an untuk, an yaitu bisa, tu'dhiya menyakiti, tu'dhiya kamu menyakiti, mahsudaka, an tu'dhiya, an yaitu tu'dhiya engkau ingin menyakiti, mahsudaka yaitu da kali ya, bukan da ya. Tulisannya da kan? Da ya, tidak da. Mahsudaka, orang yang kau dengki. Orang yang kau dengki. Bihasadika dengan dengkimu. Bihasadika dengan dengkimu. Allahu Akbar. Sampai dikatakan enggak akan bisa hilang rasa sedihmu, gundahmu, apalagi sedihmu. Ya semuanya dengan engkau melampiaskan dengki itu apa bisa mengobati, ya, mengobati kedengkianmu, kebencianmu, gundah-gundah, malah justru akan tertanam perasaan itu kalau kita ada perasaan dengki. Engkau menyakiti orang lain dengan dengkimu, apa bisa mengobati apa? Mengobati apa? Keresahan, kesusahan. Justru kerusahan, kesesahan, gundah gulana, sedih, susah itu karena ada dengki. Dari dengki itulah kemudian lahir penyakit-penyakit itu. Semua dalam hati semua ini. Hamin, gomin, kamadin, huznin. Ya Allah ya Rabbana. Walakin, wadan lakin, tetapi fil hakikati, dalam hakikatnya, sesungguhnya, fil hakikati sebenarnya, walakin wadan lakin tetapi fil hakikati hakikatnya,
Atau apa hakikah itu? Sebenar-benarnya, sesungguhnya, realnya. Adaita nafsak, justru apa namanya, dengan dengki itu adaita apa, engkau menyakiti nafsaka, dirimu. Justru dengan dengki itu maka akan merusak dirimu sendiri, akan menghancurkan dirimu sendiri. Yang lain seneng-seneng gitu kan, dia malah sedih. Yang lain naik, sudah mendapatkan apa tadi? Hadiah dari Allah, mobil wisata ke Ragunan, kemana-mana. Dia hanya karena kedengkiannya, kebenciannya, ya, lihat di balik jendela, kemudian kordon diseret-seret, itu kan karena gemes. Begitu sudah pergi dia ngelihat ayamnya tetangga lewat, dilemparlah ayam tetangga itu dengan sendalnya, dengan piring. Ya Allah ya Rabbana, semua dilampiaskan kebenciannya itu tidak pada orangnya, tapi pada benda-benda yang dimiliki oleh orang yang kita benci, orang yang dibenci. Paham dok? Paham? Begitu jemur, ini santri ini jemur di jemuran, ternyata ini ada ini sarung Faiza, sarung Afifi, siapa? Sarung Afifah, sarung oh, Afifi kok diam aja sih, gede. Sarung Afifah, ini sarung Vina, tapi dia punya perasaan nggak suka, ya. Siapa tadi namanya? Aisyah itu. Oh ini kan sarungnya Syifa, gitu kan? Siapa? Aisyah sudah gak suka dengan Syifa. Ada sesuatu perasaan yang nggak srek gitu kan. Akhirnya sarungnya Vina nggak diapa-apain, sarungnya Afifah nggak diapa-apain, sarungnya Zulfah nggak diapa-apain. Tapi begitu ngelihat sarungnya siapa? Syifa, diambil, dibuang sana. Astagfirullahaladzim. Nah itu berarti ada dengki. Tuh, ya Allah ya Rabbana, penyakit hati. Fanazala famaka nazala alaika ma tashtahi minal adab li'a'daika. Famaka, nazala, akan nazala turun, alaika kepadamu, ma apa-apa, tashtahihi, apa-apa, tashtahihi, yang kamu inginkan, yang kamu kehendaki, min dari al-adabi siksa, al-adabi siksa, li a'daika, li karena a'daika permusuhanmu. Justru kita akan mendapatkan suatu bencana, malapetaka, sedih, gundah, gulana, semua ada menyatu dalam diri kita, karena kita berarti menyakiti diri kita sendiri. Dan itu akan dirasakan setiap orang yang terkontaminasi dengan penyakit dengki itu. Ya Allah, gara-gara kita benci dengan musuh, dengan saudara kita, dengan teman kita. Wa ni'amullah subhanahu wa ta'ala, wa dan ni'amullah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, enggak dapat apa-apa melainkan permusuhan, ya. Apalagi akan mengakibatkan rusak tidak hanya di dalam hati orang itu saja, tapi ternyata dengki itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang menjalar kepada tubuh. Walaupun hatinya yang sakit, tapi matanya ikut sakit, mulutnya bisa sakit. Mulutnya bisa sakit maksudnya apa? Yang tadi membicarakan kebaikan-kebaikan, karena tidak suka dengan orang itu, jadi bicaranya selalu buruk. Jadi terimbas dengan hati itu. Paham?
Tadi tangannya itu baik, suka membantu, suka menolong dan seterusnya. Begitu benci dengan saudaranya, sarungnya jatuh pun nggak diampir gini. Padahal tahu itu sarung jatuh, celananya jatuh, tapi karena dia dengki hatinya, tangannya nggak mau. Ngapain ini punya jabal kan? Misalnya, buang aja, lempar aja. Astagfirullahaladzim. Nih, dengki itu. Wa ni'amullah, dan nikmat-nikmat Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Sabitatun madhabat mahsudika. Sabitatun, akan tetap, akan melekat. Apalagi sabitah itu, wa ni'amullah, dan nikmat-nikmat Allah subhanahu, maha tinggi, maha suci Allah ta'ala, maha tinggi Allah. Sabitatun, akan tetap melekat. Sabitatun, akan tetap, akan utuh, bisa. Ma dhahabat, ma tidak dhahabat, tidak akan lenyap. An, dari mahsudika, dari kedengkianmu. Jadi kita dengki nih sama tadi siapa namanya? Syifa. Siapa tadi? Yang sarungnya gitu kan. Dengki luar biasa. Itu enggak bisa menyebabkan kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Syifa kemudian dihilangkan oleh Allah karena dengki kita. Enggak. Ya kan? Tadi Mas Ali, tangannya Mas Ali benci dengan punya motor baru lagi, punya istri baru lagi misalnya. Kalau istri enggak ya, enggak masalah, satu aja. Pokoknya suatulah masalah urusan dunia, sehingga tangganya benci. Apa bisa benci itu kemudian bisa menghilangkan karunia dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada Mas Ali? Enggak kan? Malah justru karena Ustadz Ali terus syukur dengan nikmat karunia Allah, malah Allah tambah lagi. Sedangkan orang dengki itu enggak pernah mensyukuri nikmat Allah, akan tambah apa? Tambah siksa lagi hatinya, semakin panas lagi. Akhirnya Ustaz Ali pergilah ke rumah sakit karena dia sakit tadi. Pak, cepat sembuh ya Pak, mudah-mudahan bisa cepat pulang. Doaku menyertaimu, anak-anak Arida juga mendoakanmu. Dan insya Allah Bapak nanti kalau pulang nanti bisa hadir di acara kami. Acara apa Ustaz Ali? Alhamdulillah kami syukuran rumah baru. Dia tanya kepada istrinya, memang rumah yang mana sih Bu Ustaz Ali itu? Itu di belakang rumah kita. Mati dia. Dia jauh aja udah sakit luar biasa, apalagi dia beli di rumah di belakang rumahnya, tambah mati dia. Udah sakit mati karena nggak kuat menahan kekecewaan yang seakan-akan apa? Seakan-akan apa? Yang pantas, yang layak mendapatkan itu adalah dirinya. Naudzubillah min dzalik. Wa huwa yaqul kama qala syair, wa, dan huwa dia yaqulu berkata kama sebagaimana qala asyair. Jam 7 ya, kita komitmen ya, jam 7 saja. Sebagaimana qala berkata asyair, yaitu ahli syairi, in yahsuduni fa inni ghairula inihim qila minan nasi ahlul fadli qad khusidu. Ini bisa didindangkan dengan apa namanya itu, kalau di pesantren itu ada namanya apa Mas Ali yang untuk lagu-lagu itu? Nah, bahar, pakai apa saja bisa ya. Ini nggak tahu bahar apa ini, bakar towil apa bakar. Baik ya anak-anakku, mudah-mudahan manfaat. Akhlak sedikit, satu kalimat, dua kalimat, Abi meminta ini menjadi ilmu yang amat sangat manfaat, karena semua bersumber dari mana deh? Dari hati. Hati bersih, semua akan bersih. Pikiran bersih, mulut bersih, tangan bersih, kaki bersih.
Kalau hati sudah terkontaminasi dengan penyakit, maka akan menjadi momok juga bagi organ tubuh kita. Apa pesan Rasulullah? Ala fil hasadi, ala inna fil jasadi mudghah. Ayo dok, apalin dok. Hafalan sebelum hadis ini belum hafal nggak boleh pulang deh. Ayo, yang nggak hafal nggak boleh pulang. Ala inna fil jasadi mudghah. Mulai. Fil jasadi mudghah. Apa artinya mudghah? Segumpal darah. Ingat bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Wa idza soluhat, ayo wa idza, kemudian soluha jasadu. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik semua seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, maka anggota badan pun akan menjadi buruk. Ala, kata Rasulullah, ala wahiyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Paham dok gendok? Semua punya hati. Dan ini akan pengaruhi aktivitas kita. Hati kita buruk, buruk semuanya. Hati kita baik, bersih, menjadi baik semuanya. Pandangannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik, akhlaknya pun baik. Besok hari Ahad, hafalan hadis itu. Kalau nggak hafal, nggak boleh pulang. Paham semuanya? Insyaallah manfaat. Yang belum duha, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.